Oke, halo semuanya, halo brother and sister, jumpa lagi dengan saya di Baraka Channel. Ini adalah kursus mengemudi tahap kedua ya. Nah, di tahap ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk kita menggerakkan mobil supaya mobil bisa maju ataupun mundur ya. Nah, di tahap ini saya akan menjelaskan dua cara untuk dua karakter mobil ya. Loh, kenapa memangnya mobil ini karakternya berbeda-beda? Ya, betul sekali. Secara umum, saya membagi mobil ini ada dua karakter. Karakter yang pertama itu saya masukkan mobil-mobil lawas ataupun yang agak lawas juga bisa, ataupun mobil-mobil yang masih menggunakan karburator. Itu saya masukkan ke karakter yang pertama. Nah, mobil karakter yang kedua itu mobil-mobil yang zaman sekarang lah, istilahnya mobil-mobil yang terbaru lah, ataupun mobil-mobil yang sudah menggunakan sistem injeksi. Nah, itu saya masukkan ke karakter mobil yang kedua. Nah, oke ya, ingat itu ya. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih, kita menggunakan mobil dengan karakter yang mana gitu ya. Cara membedakannya gampang banget. Kita sambil menjelaskan saja. Oke, kita akan bahas cara yang pertama untuk karakter mobil yang pertama ya. Nah, kita simulasikan di jalan yang datar tentunya ya, bukan di turunan ataupun di tanjakan. Kita akan simulasikan di jalanan yang datar ya. Nah, pedal yang akan kita gunakan ya adalah dua buah pedal. Yang pertama adalah pedal gas dan yang kedua adalah pedal kopling ya. Oke, kita akan langsung praktek. Nah, langkah yang pertama harus kita lakukan adalah menurunkan rem tangan ya. Meskipun sebetulnya begini ya, meskipun ini kan di jalan datar ya, mobil tentu saja tidak akan bergerak, mobil akan tetap diam. Tapi alangkah lebih baiknya jika setelah rem tangan kita dinonaktifkan, itu kita ganti dengan pedal rem kaki ya. Jadi posisi kaki kanan itu berada di injakan rem kaki seperti ini. Nah, ini kita lepas. Fungsinya apa? Rem kaki ini sebagai pengganti rem tangan tentunya, supaya jaga-jaga mobil tidak ada pergerakan maju atau mundur dengan sendirinya seperti itu. Nah, setelah posisi seperti ini, langkah selanjutnya adalah pedal kopling kita injak secara full ya, seperti ini. Setelah pedal kopling kita injak secara full, maka gigi kita masukkan ke gigi 1. Caranya geser ke kiri full, terus geser ke atas. Nah, setelah gigi persneling masuk ke gigi 1, pedal kopling kita lepas secara perlahan sampai mobil ada rasa-rasa sedikit getaran ya. Nah, seperti ini, lepas perlahan. Nah, setelah ada sedikit getaran, kaki kanan boleh pindah ke pedal gas ya, seperti ini. Nah, sambil kita terus melepas pedal kopling, pedal gas boleh dimasukkan, boleh diinjak sedikit demi sedikit seperti ini. Nah, maka dengan seperti itu mobil akan melaju ya. Nah, seperti ini. Setelah mobil melaju seperti ini, maka pedal kopling kita boleh lepas seperti ini ya. Tuh kan. Nah, oke, mobil berhasil melaju. Gitu ya, caranya mudah banget ya. Nah, sekarang kita akan berhenti. Nah, caranya adalah kita boleh kopling dulu seperti ini, injak kopling, lalu rem seperti ini. Oke, posisinya di gigi 1 ya, masuk ya. Nah, setelah berhenti, posisinya seperti ini, kita kembalikan ke netral ya untuk persnelingnya. Setelah ke netral, ini diangkat. Nah, maka pedal di kaki ini boleh dilepas semua seperti ini ya. Oke. Semoga bisa dipahami ya. Oke, kita akan lanjut ke cara yang kedua ya. Oke, untuk cara yang kedua ini untuk menggerakkan mobil dengan karakter yang kedua ya, yang sudah tadi saya bahas ya. Di cara ini
Caranya itu jauh lebih mudah ya. Kenapa? Karena yang akan kita gunakan hanya satu pedal saja, yaitu pedal kopling ya. Nah, caranya simple dan gampang banget ya. Jadi kita hanya cukup memasukkan menginjak kopling dulu, lalu memasukkan persenelang, memasukkan gigi ke gigi 1 atau gigi mundur ya. Terus kita hanya perlu melepaskan kopling secara perlahan. Cukup itu aja ya. Jadi tanpa bantuan injakan gas sama sekali. Injak kopling, masukin gigi, lalu kopling kita angkat secara perlahan. Nanti mobil pasti akan melaju dengan sendirinya. Oke, kita langsung praktek. Oke, caranya sebetulnya sama saja seperti cara yang pertama, cuma perbedaannya adalah kita tanpa menggunakan pedal gas sama sekali ya. Oke, posisi rem tangan aktif ya, gigi di gigi netral. Langkah yang pertama adalah kita injak dulu rem, lalu turunkan rem tangan ya. Setelah seperti ini, posisinya seperti ini, lalu kita injak kopling secara full ya. Lalu setelah itu kita masukin persenelang ke gigi 1, geser kiri lalu ke depan. Oke, gigi 1 ya. Setelah itu kita boleh melepas pedal rem dan kita akan lepas pedal kopling secara perlahan. Nah, terus aja lepas secara perlahan seperti ini hingga mobil melaju dengan sendirinya. Nah, tuh kan melaju kan. Nah, setelah melaju lepas lalu baru ditambahin gas ya. Nah, gitu caranya. Ini gampang banget sebetulnya untuk mobil-mobil baru zaman sekarang. Ini gampang banget kalau mau belajar ya. Ini tuh kan. Oke. Kita akan berhenti, caranya sama saja, injak kopling lalu injak rem seperti ini. Oke, setelah berhenti, nah, teralkan persenelang, lalu angkat rem tangan dan lepas semua pedal di kaki. Seperti itu. Oke. Oke, gimana brother and sister? Sangat mudah bukan ya? Nah, kalau mundur gimana? Tadi kan prakteknya hanya melaju saja. Nah, untuk mundur sama saja ya. Sama persis, tidak ada perbedaan. Hanya saja perbedaannya adalah gigi yang digunakan. Kalau maju tadi gigi 1 yang digunakan, kalau mau mundur gigi mundur atau yang tulisannya R ya. Oke, saya kira untuk video tahap kedua ini saya cukupkan ya. Nanti di video selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara pindahan persenelang ya ke gigi 2, ke gigi 3, ke gigi 4 sampai ke gigi 5. Terus juga bagaimana cara teknik memutar setir yang benar ya. Oke, jadi ikuti terus channel saya, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih sudah nonton dan kita jumpa lagi di video saya selanjutnya. Thank you for watching, bye.